Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Utari dengan NIM 080113825300079. Di sini saya akan menjelaskan tugas PA Pro nomor 3 bab 5. Yang pertama itu saya akan menjelaskan program C++ nya. Yang pertama itu ada include awstream, ini adalah untuk memanggil input, output atau cin dan cout. Kemudian ada user namespace std, ini adalah agar pada baris selanjutnya kita tidak perlu lagi menuliskan std-nya. Kemudian ini ada in main, ini adalah fungsi utama dalam program. Kemudian itu ada buka kurung, ini adalah untuk memulai program. Kemudian ada integer m, ini adalah untuk mendeklarasikan dua variabel bertipe integer. M ini untuk menyimpan jumlah baris matriks dan n ini untuk menyimpan jumlah kolom matriks. Kemudian ada integer matriks 100 ini adalah untuk mendeklarasikan array dua dimensi bernama matriks dengan ukuran maksimal 100 dikali 100 yang digunakan untuk menyimpan nilai matriks. Lalu ada cout, masukkan jumlah baris ini untuk menampilkan pesan agar pengguna memasukkan jumlah baris matriks. Kemudian cin ini adalah dia akan membaca input dengan m atau variabel m. Kemudian cout ini adalah untuk menampilkan pesan agar memasukkan jumlah kolom ke matriks, dan cin ini adalah untuk menyimpan nilai kolom yang dimasukkan pengguna ke variabel n. Kemudian ada input matriks, ini adalah untuk memberitahu bahwa itu adalah input matriks dan ini tidak akan mempengaruhi di program, karena ini adalah penjelasan bahwa bagian ini adalah proses input matriksnya. Kemudian ada for i integer i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan m, dan i plus plus ini adalah perulangannya. I sama dengan 0 ini untuk mulai dari baris pertama, i kurang dari sama dengan m ini adalah untuk berhenti ketika sudah mencapai jumlah baris. Kemudian ini adalah awal blok perulangan baris. Kemudian ini ada juga perulangan J, yaitu perulangan untuk kedua untuk mengakses setiap kolom matriks. Kemudian ini adalah awal blok perulangan kolom. Kemudian ini adalah untuk menampilkan pesan agar memasukkan nilai matriks pada baris tertentu. I plus 1 digunakan agar nomor baris dimulai dari 1 bukan dari 0. Kemudian ada kolom ke J tambah 1 ini adalah untuk melanjutkan pesan untuk menuju posisi kolom. Kemudian itu ada cin matriks ij, ini adalah untuk menyimpan nilai yang dimasukkan ke dalam array matriks pada posisi i dikali j. Ini adalah untuk menutup perulangan kolom dan ini adalah untuk menutup perulangan baris. Kemudian itu ada integer atas sama dengan 0, ini adalah variabel atas untuk menyimpan batas baris atas matriks. Lalu ada integer bawah sama dengan m dikurang 1. Variabel ini untuk menyimpan batas baris bawah matriks. Kemudian ada integer kiri sama dengan 0. Ini variabel kiri untuk menyimpan batas kolom kiri ke matriks. Lalu ada integer kanan n dikurang 1. Ini adalah untuk variabel kanan untuk menyimpan batas kolom kanan matriks. Keempat variabel ini digunakan untuk mengontrol pergerakan spiral. Kemudian itu ada cout urutan spiral, ini adalah untuk menampilkan teks bahwa program akan mencetak elemen matriks dalam urutan spiral. Kemudian ada while atas kurang dari sama dengan bawah dan artinya kiri kurang dari sama dengan kanan. Ini adalah perulangan dan selama batas spiral masih ada. Artinya batas atas belum melewati batas bawah, batas kiri belum melewati batas kanan. Jika belum melewati itu, maka dia akan selalu melakukan perulangan while ini. Kemudian itu ada pembuka awal blok perulangan spiralnya. Dan ini adalah untuk memberitahu bahwa itu adalah kiri ke kanan. Menjelaskannya bahwa ini adalah bagian dari kiri ke kanan. Kemudian itu ada perulangan integer j sama dengan kiri j kurang dari sama dengan kanan j plus plus, ini perulangan untuk mencetak elemen dari kolom kiri sampai ke kolom kanan. Kemudian ada cout matriks atas, ini adalah untuk menampilkan elemen matriks pada baris atas. Plus ini adalah baris atas dicetak, maka baris atas naik satu baris. Kemudian adalah untuk memberitahu bahwa ini adalah ke bawah. Ini
Kemudian itu ada for, ini adalah perulangan untuk mencetak elemen dari baris atas sampai bawah pada kolom kanan. Kemudian itu ada kanan min ini adalah setelah kolom kanan dicetak, maka baris kanan berkurang satu kolom. Kemudian itu ada kanan ke kiri, ini adalah untuk memberitahu bahwa ini adalah barisan kanan ke kiri. Ada if atas kurang dari sama dengan bawah, ini adalah untuk memastikan bahwa baris bawah masih ada sebelum mencetak. Kemudian itu ada ini pembuka, ini adalah membuka perulangan J kanan ke kiri. Ini untuk mencetak elemen dari kanan ke kiri. Kemudian ada cout matriks bawah, ini adalah untuk menampilkan elemen pada baris bawah. Kemudian ada bawah min, ini adalah untuk setelah baris dicetak, batas bawah dikurang satu baris. Kemudian ada penutup for-nya, penutup perulangannya, perulangan J kanan ke kiri ini. Kemudian itu ada bawah ke atas, ini adalah untuk memberitahu bahwa dia adalah bagian dari bawah ke atas. Dan kemudian itu ada if kiri kurang dari sama dengan kanan, ini adalah untuk memastikan bahwa kolom kiri masih ada. Kemudian ini adalah pembuka perulangan juga, perulangan bawah lebih dari sama dengan atas, ini adalah untuk mencetak elemen dari bawah ke atas. Kemudian ada cout matriks I kiri, ini untuk menampilkan elemen matriks pada kolom kiri. Kemudian ada kiri plus plus, ini adalah setelah kolom kiri dicetak, batas kiri bertambah satu kolom. Kemudian ada untuk menutup perulangan while, ini untuk menutup perulangan ininya, perulangan integer bawahnya atas sini perulangannya. Kemudian itu adalah untuk menutup fungsi main, dan ini adalah output yang saya hasilkan, dan ini adalah program yang sudah saya buat di Codeblock. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi nomor 3. Yang pertama itu kita akan mendeklarasikan variabel m dan n untuk menyimpan jumlah baris dan kolom. Lalu deklarasikan array 2 dimensi matriks m dikali n, lalu input nilai m dan n-nya. Kemudian gunakan perulangan bersarang untuk menginput seluruh elemen matriks. Lalu tentukan 4 baris yaitu atas, bawah, kiri, dan kanan. Kemudian gunakan perulangan while selama batas masih memenuhi syarat atas kurang dari sama dengan bawah dan kiri kurang dari sama dengan kanan. Kemudian cetak elemen dari kiri ke kanan pada baris atas, lalu naikkan batas atas. Kemudian cetak elemen dari atas ke bawah pada kolom kanan, lalu turunkan batas kanan. Jika masih memenuhi syarat, cetak elemen dari kanan ke kiri pada baris bawah, lalu kurangi batas bawah. Jika masih memenuhi syarat, cetak elemen dari bawah ke atas pada kolom kiri, lalu tambahkan batas kiri. Kemudian ulangi proses hingga seluruh elemen tercetak dalam urutan spiral. Kemudian saya akan menjelaskan pseudocode-nya, yaitu ada variabelnya yaitu matriks array 0 sampai dengan 100, 0 sampai dengan 100, jangan bertipe integer. Lalu ada m, n, i, j, ini juga bertipe integer. Kemudian ada atas, bawah, kiri, kanan, dan bertipe integer. Kemudian ini ada begin, ini adalah untuk menandakan awal algoritma. Kemudian itu ada read n, dan n ini adalah untuk variabel untuk menyimpan jumlah baris dan kolom matriks. Lalu ada perulangan for diisi dengan 0, for diisi dengan 0, to m kurang 1 do. Kemudian ada perulangan j 0 to n kurang 1 do. Kemudian ada read matrix, ini adalah read matrix i dan j nya. Kemudian ada n for, ini adalah untuk perulangan for, dan ini juga adalah ini perulangan for i, dan ini adalah perulangan for j. Kemudian atas diisi dengan 0, bawah diisi dengan m dikurang 1, dan kiri diisi dengan 0, kanan diisi dengan n dikurang 1. Kemudian ada while, perulangan while, atas kurang dari sama dengan bawah dan kiri kurang dari sama kanan do. Dan for j ini diisi dengan kiri untuk kanan do, dan bright matriks ini atas ini adalah kalau dia ini matriks atas j. And for ini adalah untuk perulangan j for j nya. Kemudian atas diisi dengan atas ditambah 1. Kemudian ada for i atas do, bawah do, ini adalah. Kemudian itu ada right matriks i kanan. Kemudian ada and for, ini adalah mengakhiri perulangan for, lalu kanan diisi dengan kanan dikurang 1.
Kemudian ada if, atas kurang dari sama dengan bawah, then for J kanan dan untuk kiri do. Kemudian itu ada right matriks bawah J, kemudian ada and for ini adalah untuk mengakhiri perulangan for J. Kemudian bawah diisi dengan bawah dikurang 1, ini adalah untuk mengurangi matriks bawah, dan and if ini adalah untuk mengakhiri if. Kemudian itu ada if kiri dengan kanan, then for I bawah untuk ke atas, lalu ada right matriks I kiri, dan and for ini adalah untuk mengakhiri for. Kiri diisi dengan kiri plus 1, ini untuk menambah batas kiri, dan and if ini untuk mengakhiri if. Kemudian ada and while, ini adalah untuk mengakhiri perulangan while, dan ada and ini adalah untuk mengakhiri pseudocode-nya. Itu saja penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.